Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Zara Ayu Ariska NIM 004, Laila Isnawati Solihan NIM 010, Ukfa Poltabila NIM 022, dan Fatma Khalifatun Nafiah NIM 023 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis struktur model. Pengertian struktur model. Struktur model ini merupakan perbandingan antara modal asing dan modal milik sendiri. Dalam hal ini, modal asing adalah utang jangka panjang atau jangka pendek, sedangkan modal sendiri dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Struktur modal ini merupakan masalah yang sangat penting bagi perusahaan, karena kualitas struktur modal pasti akan berdampak langsung pada situasi atau posisi keuangan perusahaan. Apalagi dengan adanya hutang yang besar pasti akan membawa beban perusahaan. Tujuan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah mengolaborasikan sumber dana permanen yang digunakan suatu perusahaan di dalam operasionalnya yang dapat atau bisa memaksimalkan perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. 1. Likuiditas, 2. Stabilitas, 3. Kontrol, 4. Fleksibilitas, 5. Biaya penerbitan, 6. Jangka waktu modal, dan 7. Kebijakan pemerintah. Teori struktur modal. Pendekatan tradisional. Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai suatu perusahaan. Struktur modal bisa diubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Pendekatan model Gini dan Miller atau MM. Teori MM terdapat berbagai asumsi yang dirasa tidak realistis. Hasil ketidakrelevan MM memiliki arti yang sangat penting dengan menunjukkan kondisi-kondisi di mana struktur modal tersebut tidak relevan. Teori trade-off. Teori ini mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan merupakan hasil pertukaran atau trade-off dengan tingkat suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi. Model Miller dengan pajak perusahaan dan personal. Modigliani dan Miller mengembangkan model struktur tanpa pajak dan dengan pajak. Nilai perusahaan dengan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan tanpa pajak. Pecking order teori. Teori ini bisa menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Tingkat utang yang kecil tersebut tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat utang yang kecil, tetapi karena mereka tidak membutuhkan dana eksternal. Teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Keputusan struktur modal. Masalah utama dalam menentukan struktur modal yaitu menaksir biaya implisit sumber pembelanjaan bukan modal sendiri. Perlu diingat bahwa dari berbagai metode untuk menentukan struktur modal suatu perusahaan tidak satupun yang bisa dianggap sempurna. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan struktur modal. Yang pertama, lokasi distribusi keuntungan. Yang kedua, stabilitas penjualan dan keuntungan. Yang ketiga, pengendalian. Yang keempat, risiko kebangkrutan. Yang kelima, stabilitas penjualan. Yang keenam, struktur aktiva. Yang ketujuh, elastisitas operasi. Yang kedelapan, tingkat pertumbuhan. Kesembilan, probabilitas. Yang kesepuluh, pajak. 11, kendali. Ke-12, sikap manajemen. 13, sikap kreditur. 14, kondisi pasar. Dan yang terakhir, kondisi internal perusahaan. Komponen struktur modal terdiri dari pertama modal asing, yang kedua modal sendiri. Modal asing. Modal asing sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama utang jangka pendek atau short term debt, yang kedua utang jangka menengah atau intermediate term debt, yang ketiga utang jangka panjang atau long term debt. Yang pertama, utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini adalah modal asing yang pengembalian waktunya paling lama ialah 1 tahun. Dan yang kedua, utang jangka menengah. Utang jangka menengah ini adalah utang yang jangka pengembalian waktunya lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Dan yang ketiga, utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini ialah sebuah utang yang pada jangka waktu pengembaliannya itu sangat panjang. Biasanya itu lebih dari 10 tahun. Modal sendiri ini ada 3, yaitu yang pertama modal saham, yang kedua cadangan, dan yang ketiga laba ditahan. Yang pertama,
Modal saham. Modal saham ini adalah sebuah tanda bukti pengembalian bagian atau juga sebagai peserta di dalam sebuah perusahaan. Terdapat jenis-jenis dari saham, yaitu saham biasa atau common stock, kemudian saham preferred atau preferred stock, kemudian saham kumulatif atau cumulative preferred stock, serta lain sebagainya. Terdapat pula jenis-jenis dari saham, yakni saham biasa atau common stock, kemudian saham preferred atau preferred stock, kemudian saham kumulatif atau cumulative preferred stock, serta lain sebagainya. Yang kedua, cadangan. Cadangan yang dimaksud di dalam modal sendiri diantaranya ialah seperti cadangan modal kerja, cadangan ekspansi, cadangan selisih kurs, cadangan untuk kemudian menampung hal atau peristiwa yang tidak diduga sebelumnya atau biasa disebut dengan cadangan umum. Dan yang ketiga, laba ditahan. Keuntungan yang didapat oleh sebuah perusahaan itu dapat atau bisa seberapanya dibayarkan ialah sebagai dividen, serta beberapanya ditahan oleh perusahaan. Apabila perusahaan tersebut belum mempunyai tujuan tertentu mengenai pemakaian keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan sebuah keuntungan yang ditahan. Contoh perhitungan struktur modal. PT ABC semula hutang sebesar 30 juta dengan bunga 5% dan laba operasi bersih 10 juta. Misalkan tingkat kapitalisasi modal sendiri atau tingkat kapitalisasi berarti tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk modal sendiri sebesar 11%. Kalau kita hitung penilaian perusahaan sebagai berikut. O yaitu laba bersih operasi sebesar 10 juta. F yaitu bunga 5% kali 30 juta sama dengan 1.500.000 dikurang E laba tersedia untuk pemegang saham sama dengan 8.500.000. Lalu ke tingkat kapitali MS 0,11 atau 11% dibagi dengan S nilai pasar saham 77.727.700 rupiah. Nilai pasar obligasi 30 juta ditambah nilai keseluruhan perusahaan 107.277.000. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau KO sama dengan O per V 10 juta per 107.277.000 dikali 100% sama dengan 9,32%. Bila perusahaan mempunyai 850 IB saham, maka harga per IB saham sama dengan 77.277.000 per 850 sama dengan 90.910. Sekarang, bila perusahaan ingin mengganti obligasi dengan saham, nilai obligasi pada soal 1 30 juta, sedang harga saham 90.910 per IB. Maka diperlukan 30 juta dibagi 90.910 sama dengan 330 IB. Sehingga sekarang obligasi dibelanjai modal sendiri semuanya. Maka tingkat keuntungan yang disyaratkan menjadi lebih rendah yaitu 10%. Besarnya KO atau tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. Laba operasi 10 juta dikurangi bunga 0, maka hasilnya adalah 10 juta atau 0,10. Nilai pasar saham 100 juta ditambah dengan nilai pasar obligasi 0. V nilai keseluruhan sama dengan 100 juta. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau KO sama dengan O per V 10 juta per 100 juta dikali 100% sama dengan 10%. Sehingga harga saham menjadi 100 juta per 850 ditambah 330 sama dengan 84.750. Dengan demikian harga saham turun karena perubahan struktur modal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.